Oke, apakah sudah kelihatan, Pak? Ya, oke bagus. Ya. Izin, Pak. Ya. Eh, sini saya mengambil judul Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Prioritas Program PTSL menggunakan metode AHP. Nah, ini untuk judulnya. Kemudian lanjut ke abstrak. Nah, alasan saya mengambil terkait judul ini dikarenakan di tempat saya bekerja khususnya, kami itu ada salah satu program strategis nasional berkaitan dengan PTSL, Pak. Dia itu memberi bantuan untuk sertifikat tanah gratis ke masyarakat. Oke. Tapi Bagus. Ya, ya. Itu di dalam mana? Daerah mana? di daerah Bengkulu, Pak, Ya, di oke. Ya, ya. Ya. Kepahyang. Jadi, Pak, biasanya untuk program PTSL ini kami sebelumnya itu ada penentuan lokasi PTSL Hmm. dan itu terdiri dari beberapa kriteria. Ya, Nah, oke. dikarenakan itu biasanya di setiap kabupaten itu tidak biasanya menyeluruh karena berdasarkan target. Jadi, di kantor saya bekerja, sistem untuk penentuan ataupun penerima dari PTSL ini masih secara rekapan manual, Pak, di Oke. Excel biasanya. Nah, itu sebetulnya Mm-mm. itu referensi kita utama dalam hal ini itu adalah aplikasi pemberi bantuan ya untuk penentuan pemberian bantuan ya aplikasi Iya, Pak. terdekat. Jadi jangan beranjak dari yang manual. Nah, Mm-mm. aplikasi sejenis seperti ini ya, ada gitu kan. Ini Mm-mm. kan itu faktornya kan faktor definitif ya, faktor-faktor yang ditentukan, gitu kan. Iya, Pak. Faktor itu kan tinggal di bobotnya aja yang berbeda, gitu ya. Jadi Mm-mm, yang benar. membedakan itu apa? Yang membedakan adalah jumlah faktor yang digunakan untuk mengambil keputusan yang akan diberi, Iya. bobotnya berbeda, sama itu hierarkinya sedikit berbeda. Tapi kan Mm-mm. itu logikanya sama, ya, prinsip kerja Iya. logikanya sama, ya. Jadi Anda Iya, benar, gitu Pak. kan jangan beranjak dari manual, gitu kan, karena dari manual ya sudah zaman dulu gitu ya. Nah, kita kan Mm-mm. sekarang sudah digital information semua ya. Jadi Iya, Pak. itu nanti itu penerapannya adalah PTSL, gitu ya, penerapan ya. Jadi itu penerapannya ini ditonjolkan sebagai contoh saja. Tapi studi Mm. kita di dalam penelitian tugas akhir Anda ini menekankan kepada metode AHP-nya dalam Mm-mm. menyelesaikan masalah. Nah, gitu Iya. ya. Itu dulu Oke, logikanya, Pak. ya. Iya, Pak. Logikanya Mm-mm. gitu. Kenapa? Nanti kan aplikasi seperti ini bisa dikembangkan untuk kepentingan yang lain. Benar. Nah, gitu kan untuk menerima bantuan beasiswa, ya, untuk menerima Iya, Pak. bantuan, katakanlah bantuan sosial yang lain, gitu ya. Jadi Mm-mm. metodenya berkembang, penerapannya juga semakin beragam. Nah, kan enak tuh. Jadi Anda ini di sini diminta untuk mengusulkan metode, cuman kasusnya saat ini adalah program bantuan itu Yes. sertifikat tanah, gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu dulu logikanya ya. Jadi di dalam Mm-mm. mengerjakan tugas akhir itu harus kita pegang dulu logikanya, ya. Iya, Pak. Jadi Iya, supaya Pak. nanti penelitian kita tuh logis. Karena yang Anda lakukan ini adalah penelitian, ya. Tugas akhir untuk S1 itu tidak hanya sekedar menerapkan ya, tapi juga berusaha untuk menguraikan sisi daripada keilmuannya. Nah, sisi keilmuannya apa? Mm. Ini AHP. Nah, gitu Iya. kan. Itu bahwa Iya, nanti Pak. itu digunakan untuk PTSL bagus. Digunakan untuk bantuan zakat bagus sekali. Bagus. Nah, beasiswa untuk penerima beasiswa di Pemda lebih bagus, semakin bermanfaat, gitu ya. Ya, oke, Oke, Pak. oke. Masalahnya apa? Langsung pada latar belakang masalah. Oke, latar belakangnya. Oke. Latar belakangnya yang saya ambil terkait masih banyaknya eh, desa-desa ataupun daerah yang belum ikut program PTSL, Pak. Dikarenakan itu tadi, Pak, karena menggunakan
metodenya masih secara manual, mungkin tadi salah ya Pak ya. Jadi saya berharap dari menggunakan metode AHP ini bisa secara lebih spesifik menentukan untuk penerima bantuan PTSL. Jadi nanti Nah, diharapkan bisa secara menyeluruh penerimanya nah, gitu Pak. berarti kan Anda, ya kan, tadi Mm-mm. ya memegang logika dulu, gitu kan. Kalau Iya, yang latar belakang yang Anda uraikan ini kan masalah orang tidak tahu. iya, Nah, kalau orang tidak tahu, gitu kan, berarti kan dikasih tahu, gitu kan, iya secara Pak. massal, gitu kan. Iya, Jadi metodenya bukan bukan metode usulan yang kita usulkan ini, gitu kan. Itu metode sosialisasi, gitu mm-mm. ya. Jadi Anda harus menyampaikan latar belakang itu yang relevan dengan metode yang Anda usulkan. Nah, gitu ya. Hmm. Jadi misalkan nih gitu kan, itu kita menyampaikan bahwasannya gitu kan. Yang pertama adalah penentuan itu PTSL, penerima bantuan PTSL ini harus dilakukan secara massal dalam waktu yang singkat. Sehingga apa? Sehingga diperlukan sistem pendukung yang dapat melaksanakan proses ini secara massal, gitu kan? Daripada dari dokumen. Iya Pak. Nah, jadi enak bicaranya gitu kan. Kalau masalah itu gitu kan, masalah kenapa orang tidak tahu itu masalah berbeda, masalah promosi, masalah sosialisasi, gitu kan, masalah Iya Pak. kampanye program ini kepada masyarakat, sehingga metode yang kita ajukan juga berbeda, ya metode sosialisasi dengan sistem informasi atau sosial media, gitu kan ya, yang paling mudah lah gitu ya. Jadi Anda harus memilih latar belakang, kenapa sih ya kita memerlukan metode AHP untuk mendesain aplikasi Hmm. penentuan program PTSL ini. Nah, gitu ya Mbak Nona Eka ya. Iya Pak. Nah, Siap gitu. Pak. Jadi masuk akal. Pertama tadi saya sampaikan ya kan, logika di dalam tugas akhir itu simple ya, Mm-mm. simple. Kita mau menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah satu gitu kan, aplikasi yang sejenis ya, atau mungkin kalau ini belum ada gitu Mm-mm. kan, itu memiliki kelemahan ya kan di dalam keakurasian penentuan PTSL. Nah, gitu ya. Jadi PTSL ini harus diseleksi secara ketat, harus tepat sasaran, kan gitu kan? Supaya Bener tidak Pak. tidak jatuh kepada orang yang tidak Hmm. layak untuk menerimanya. Nah, bagaimana supaya itu tepat sasaran PTSL ini? Maka harus dilakukan satu proses seleksi melalui sistem, di mana sistem ini didukung oleh data-data yang diperlukan. Nah, gitu kan dari para calon penerima PTSL. Nah, gitu kan. Sehingga Iya Pak. metode AP itu bisa akurat untuk menyeleksi. Nah, gitu ya. Gitu ya. Iya Pak. Nah, gitu Oke logikanya ya. Pak. Gitu ya. Gak Iya apa-apa. Pak. Ini udah bagus ya Anda yang Anda lakukan ya kan. Nah, itulah gunanya Anda kuliah. Nah, gitu ya. Supaya diajari dengan cara yang oke Baik. ya. Oke, Iya ini Pak. tinggal diperbaiki sedikit ya. Nah, gitu ya. Nah, Iya Pak. masalahnya apa? Mm-mm. Masalahnya jangan manual. Masalahnya adalah Mm-mm. aplikasi sejenis itu kira-kira untuk dijadikan sebagai model seleksi pengambilan keputusan penentuan penerima program, apa kira-kira kelemahannya? Nah, gitu ya. Hmm. Nah, Iya ini Pak. kan dari mana bisa kita peroleh rumusan masalah? Nah, Anda kan punya 10 referensi. 10 referensi yang Iya. membahas tentang aplikasi ini. Nah, itulah kelemahan-kelemahan itu bisa kita rumuskan menjadi suatu masalah ya. Tu- Ujung-ujungnya kan apa? Parameternya akurasi kan, ketepatan. Nah, Iya Pak. ya, nah ujungnya gitu. Ya, jadi Anda satu atau dua dua masalah yang bisa di ini kan ya, bisa di itu terima ya. Selesaikan. Gitu. Batasan masalah berarti apa? Anda membahas model skill down. Skill down. Kira-kira model database-nya berapa gitu ya. Kalau masalah Mm-mm. persyaratannya kan itu given ya dari pemerintah kan. Persyaratan ini kan nggak bisa Iya dikurangi. Pak. Nah, persyaratan itu nggak bisa dikurangi. Level pengambilan keputusannya, level hierarki logika daripada pengambilan keputusannya, nah itu juga bisa dijadikan sebagai model penyelesaian masalah, gitu ya. Jadi batasan masalah ini apa? Batasan masalah ini adalah wilayah implementasi.
Pak, saya merancang ini untuk kapasitas misalkan satu kecamatan. Nah, gitu kan? Kenapa? Karena Iya, itu Pak. nanti berkaitan dengan sistem ya, database-nya dan macam-macam. Ya, gitu ya. Oke. Tujuan penelitian apa ini? Nah, tujuan penelitian apa? Ya kan, meningkatkan akurasi, Mhm. ya, meningkatkan performansi, ya. Nah, gitu kan. Agar apa? Kan kita kepingin tepat sasaran. Nah, Iya, Pak. yang paling penting program aplikasi AHP Anda ini kan tepat sasaran. Kalau misalkan Iya, asal benar, Pak. diterapkan aja, tapi kalau salah sasaran gimana? Apa jaminannya? Iya, Pak. Nah, gitu kan? Itu yang Iya, Pak. pertama. Yang kedua adalah untuk memberikan kemudahan bagi pengguna, dari si pengguna Hmm. maupun juga dari sisi pemberi kebijakan. Gitu kan? Siapa pemberi Iya, Pak. kebijakannya? Gitu kan? Departemen apa itu? Pertanahan ya, BPN ya. Iya, Pak. Nah, Iya, benar, Pak. gitu kan? Agar tujuan ketiga apa? Memberikan layanan yang cepat. Nah, jadi kan orang-orang tidak perlu datang ke kantor BPN gitu kan. Cukup mengunduh Iya, Pak. aplikasi ke depannya gitu ya. Kemudian bisa Iya, Pak. memenuhi persyaratannya gitu kan. Dan juga untuk Iya, Pak. memenuhi apa? Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian program PTSL. SL. Nah, bagaimana sistem Anda itu bisa menunjukkan ada transparansi sama akuntabilitas? Nah, dirancang by system, ya kan? Iya, Pak. Mm-mm. Nah, misalkan ya kan, lupa aplikasi orang kan curiga dengan aplikasi, ya. Pak ini bisa jadi gitu kan, ini adanya pemalsuan, adanya katakanlah fraud. Gimana caranya Anda dengan sistem yang Anda usulkan ini transparansi itu diwujudkan. Tujuan daripada e-government itu adalah meningkatkan kepercayaan publik, gitu kan? Publik semakin Iya, percaya Pak. kepada government. Nah, Mm-mm. untuk meningkatkan kepercayaan, itu apa? Jaminannya transparansi dan Transparansi. akuntabilitas, gitu kan? Apalagi ini terkait Iya, dengan Pak. pemberian kebijakan. Nah, gitu kan? Jadi perspektif Anda semakin luas. Tapi itu Iya, wujudkan Pak. dengan cara desain aplikasi yang sederhana saja. Pak, ini loh Pak, akuntabilitas ini gitu kan. Satu, dokumen rekomendasi dari kelurahan itu harus ada. Ya, Mm-mm. kelurahan melakukan validasi bahwa ini betul Pak, ini orang warga desa Sukamaju, bukan orang dari provinsi lain. Nah, misalkan gitu kan, ada Iya, validasi. Pak. Pak udah ngupload KTP, KTP Sukamaju daerah Bengkulu. Tapi betul nggak? Ini orang Sukamaju. Siapa tahu tuh pendatang dari Jakarta gitu kan, borong hutan di sana gitu kan, nebangi hutan gitu kan. Kemudian supaya gundul gitu kan. Gitu kan. Iya, Pak. Nah, itu harus curigai gitu kan. Jadi kita Anda membuat satu aplikasi gitu kan. Eh, Desainlah ya walaupun itu nggak jadi nggak apa-apa. Tapi prinsip-prinsip desain aplikasi itu memenuhi prinsip masalah e-government. Apalagi Anda, saudara Nona Ega ini gitu kan, government, Iya, Pak. ya kan, harus punya, ya kan, prinsip-prinsip e-government. Saya pikir, saya yakin Anda pasti pernah mendapatkan materi ini ya di dalam Iya, Pak. pelatihan-pelatihan di pemerintahan gitu kan. Nah, itu diwujudkan. Apa itu prinsip e-government? Ya, in the case layanan BPN ini. Ya, ditunjukkan. Nah, itulah kelebihan daripada aplikasi Anda. Gitu kan. Jadi judul Anda itu gagah nanti gitu kan. Ya kan? Aplikasi itu kan penentuan program penerima program PSL dengan prinsip e-government. Nah, gitu kan? Ya. Iya, Pak. Nah, keren kan kalau itu didengar bupati gitu kan, Anda langsung jadi kepala BPN itu, gitu kan? Ya kan? Gitu ya, oke ya, oke ya. Iya, Pak. Oke, Iya, prinsipnya Pak. gitu prinsipnya gitu kan. Coba diramu apa yang saya jelaskan tadi itu. Mm-mm. Ya. Oke. Iya, Pak. Bab 2, carikan 10 referensi jenis ya yang Iya, Pak. dekat ya. Walaupun tidak sama nggak apa-apa ya. Metode AHP itu kasusnya apa itu penerapannya banyak sekali ya. Jadi Anda di sini Mm. tidak lagi membahas tentang tentang PTSL Metode. ya. Oh, Metode AHP atau metode-metode lain. Kenapa sih kok milih AHP? Kenapa nggak pilih katakanlah metode sentri? Kenapa nggak pilih SVM? Nah, ini kan sebagai iya. decision apa itu sebagai engine ya, engine utama proses dalam pengambilan keputusan. Iya, Pak. Itu
di sini di landasan metode ini, ya, landasan metode ini ya. Jadi kalau misalkan apa PTSL, saya pikir itu wilayahnya itu bisa dibahas secara singkat aja gitu kan. PTSL itu apa sih? Iya, Pak. Syaratnya apa sih gitu kan? Kemudian apa sih targetnya pemerintah dalam PTSL? Lah udah gitu kan. Sehingga ini karena ini prioritas pemerintah gitu kan, maka harus dibantu dengan sistem. Nah, sistemnya apa referensinya? Nah, macam-macam ya kan gitu. Paham ya? Gitu ya. Paham, Pak. Udah. Izin, izin, Pak. Berarti nanti di bab 2 ini, Pak, diutamakan terkait metodenya berarti, Pak. Iya betul, 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 Hmm. betul, 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 betul. Oke, Pak. Iya ya. Hmm. Ya, Pak. Untuk bab 2-nya masih sampai di sini, Pak. Hmm. Terkait metode AHP. Nanti, Pak, izin, Pak. Berarti di bab 2 ini terkait metode AHP secara keseluruhan atau dilengkapi juga penerapannya dengan ini saya, Pak. Dengan sesuai dengan judul saya. Iya Misalnya betul. kalau di metode AHP itu kan dia kan ada tahapannya kan, Pak. Jadi Ya, di tahapan itu apa saya juga masukkan, Pak, iya iya. tahapan-tahapan Iya. yang akan saya Bab dua, terapkan di ya, judul saya. Oh, iya betul. baik, Bab tiga Pak. gitu ya. Tahapan-tahapan implementasi bab tiga ya, rancangan sistem kan itu ya. Oh, untuk yang di bab 3 ya, Pak. Bab tiga itu implementasi yang Anda sampaikan tadi itu ya, gitu. Oh, baik, Pak. Oke, ya. Jadi segera diperbaiki Iya, ya. Pak. Jadi di bab Siap, dua ini Pak. gitu kan, Anda nggak perlu nyantumkan teori HP, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Mm-mm. Jadi itulah gunanya penelitian ya. Teori kan sudah nggak perlu ditulis ulang kalau teori kan. Teori kan sudah ada di buku, Iya, Pak. sudah ada di jurnal kan. Tugas kita adalah gitu kan, mereview perkembangan model-model pengambilan keputusan dengan itu dengan ini ya desain support system ya AHP, random forest, ya kan, decision tree, SVM gitu kan, machine learning gitu kan. Nah, Anda kenapa kok pilih HP? Nah, gini Iya, kan? Pak. Ya, itulah gunanya ilmu pengetahuan gitu kan. Kalau masalah teori AHP gitu kan di buku sudah ada, nggak perlu ditulis ya. Iya, Pak. Ya, itu cukup dibaca aja. Tugas akhir ini kita tidak menulis ulang, ya, nggak perlu. Kita cukup gitu kan. Kalau mau baca ya diacu aja kan. Teori AHP gitu kan, mengacu kepada gitu kan buku siapa gitu kan, ya kan, Iya, dijelaskan Pak. secara singkat aja ya, gitu. Jadi Anda nggak perlu sulit-sulit ya kan. Yang penting dibaca ya bukunya sama algoritmanya ya, gitu. Baik, Pak. Oke ya, segera diperbaiki ya. Minggu depan progres ya. Iya, Pak. Ya. Siap, Oke, Pak. selanjutnya Nur Hasan, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Kita Eka coba ya. Ya, silakan. Iya, diskusi. Pak. Hmm. Ya, silakan. Tunggu. Ini. Yang belum pernah ya, bab 1 2 dulu. Anda belum pernah, Nur Hasan. Saya bab dua, Pak. Saya bab dua. Kemarin ada sempat revisi di bagian tujuan. Ya, oke. Ya, gimana? Hmm. Tunggu, Pak. Tunggu, tunggu. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah, sudah. Ya, Pak. Ini kemarin kan ada sempat revisi terkait dengan Hmm. Oke. bagian tujuan, Pak. Ini, Pak. Saya tulis merah. Ya, ya. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Sudah diperbaiki ya. Ya, Pak. Ini, Pak. Yang dimerahin, Pak. Ya, oke. Hmm. Ya, ini kemarin kan masih belum menunjukkan terkait dengan penekanan akurasi. Ini poin untuk kata awalannya itu bagusnya menggunakan menguji atau mendapatkan ya? Ya, meningkatkan lah, gitu kan. Oh, meningkatkan ya? Ya, itu Boleh paling penting meningkatkan ya? ya. Hmm. Oke, meningkatkan. Kemudian eh, yang kedua kemarin udah clear Pak terkait dengan apa namanya isinya. Ya, ya. Apa perlu saya boleh mention Pak terkait dengan bab tiganya? Bab 3-nya minggu depan aja dulu, ya. Minggu depan, gantian. Oh minggu depan ya, Ya, siap.
Ini saya Ya, utamakan bagi yang pernah belum satu dua ya, gitu ya. Bagus ya, terima kasih banyak. Dr. Hasan ya. Segera Siap, siapkan bab 3 implementasi rancangan regresi linier ini. siap, siap. Ya, siapkan yang Terima bagus kasih, implementasinya ya, algoritmanya ya. siap. Terima kasih, Pak. Oke, bagus Dr. Hasan progresnya ya. Yang belum pernah siapa saudara? Satu dua. Oh ya Pak, Ismail. Ya, Ismail silakan. Iya. Mohon izin share screen Pak ya. Ya, gantian, gantian. Ya, udah silakan. Mana? Iya Pak, bentar Pak ya. Masih loading Bapak. Mohon maaf Bapak, saya terkendala dengan internet. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Bapak ya. Iya, iya, Dengan iya. yang lain mungkin. Ya, nggak apa-apa Nah, ya. mohon maaf Pak. Ya, nggak apa-apa. Oke, tidak apa gantian. Oke, selanjutnya siapa? Sesa Dwi Putri. Siap, Silakan. Bapak. Ya, Izin, Bapak. ya silakan. Ya, Ya gantian ya nanti. ya, izin share screen ya, Bapak. Ya, bab satu dua ya, yang belum. Iya, saya belum pernah bab 1 2 Pak. Oke ya. Usahakan target mahasiswa bimbingan saya ini semuanya selesai ya. Siap, Eh, Bapak. ya kira-kira 3 minggu lagi lah ya. Tiga Share minggu lagi semuanya screen. harus selesai ya. Jadi dikebut Izin. ya. Iya, Pak. Izin Bapak, apakah terlihat, Bapak? Ya, terlihat. Ya, Bapak izin Hmm. menjelaskan judul tugas akhir saya, yaitu perancangan sistem informasi geografis 3D tata ruang menggunakan ArcGIS dan SketchUp dengan metode RAD, Pak. Kenapa RAD itu jadi metode ya? Rapid Application Development itu. Izin Pak, karena kemarin pengennya yang kualitatif atau kuantitatif, tapi karena menggunakan aplikasi dan berbentuk prototipe, jadi memilih RAD Pak. Petunjuk Pak. Sebetulnya RAD itu Mm-mm. kan bukan algoritma. RAD untuk algoritma Hmm. Pak. Ya, yakin Anda algoritma. Itu kan framework ya, metode-metode umum dalam membangun satu aplikasi atau Oh sistem, siap, ya kan? siap Pak. Mm-mm. Itu banyak Cak. orang salah kaprah, ya kan? Mm-mm. Waterfall gitu ya, Iya RAD Pak. gitu ya, SDLC, NDLC itu framework, Oh, langkah-langkah besarnya. oh Algoritma itu ya kan, misalkan gini ya, saya berikan pengertian pada Anda. siap Pak. Satu tambah satu, bagaimana cara ngitung dengan cepat dengan teknologi digital? Satu tambah satu. Gimana caranya kita membuat algoritmanya? Nah, itulah metode, ya. Oh siap Tapi Pak. cara bangun Mm-mm. aplikasinya itu adalah dengan cara framework, kerangka kerja utama, Oh benar. SDLC, System Development Life Cycle, gitu kan? Dengan Iya Pak. apa itu Mm-mm. waterfall itu bukan Oh, metode, itu langkah-langkah besar membangun aplikasi. Tapi oh ya. metodenya itu yang spesifik, ya. Apa? Yang bersifat adalah memproses input menjadi output. Nah, algoritma itu Iya. kan input output, Oh ya Pak. Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Nah, gitu kan? Siap Pak. Apa judul Ber Anda? Iya, berarti izin ganti Hmm. metode dan Iya, iya Pak. ya Mm-mm. nanti nggak apa-apa, karena kan Anda kan belum pernah dijelaskan ya Iya Pak, dalam siap mata Bapak. kuliah itu. Ini mata kuliah kan di dalam itu ISD kan, Information System Development. Coba dibuka itu bukunya Oh ya, ISD. siap Pak. Nah, gitu Mm-mm. ya. Nah, Mm-mm, ya. metodenya Anda gitu kan. Anda mau merancang sistem informasi apa ini? Apa itu? Izin Pak, Hmm. mau peta 3D Pak menggunakan SketchUp sama ArcGIS. Nah, berarti kan Di ini visualisasi, nggak ada hubungannya dengan
Gitu kan. Siap, Pak. Metode visualisasi kan. Iya, Metode Pak. visualisasi tentang apa ini? Demografi apa tentang kondisi tanah? Izin kondisi tanah, Pak, di Kondisi tanah ya. Nah, kantor. oke. Iya, kondisi Berarti tanah. Anda menekankan visual information, gitu kan? Iya, Pak. Dan apa itu informasi yang berkaitan dengan tanah. Iya, Pak. Nah, itu kan metodenya apa? Metodenya visualisasi plus informasi mengenai spasial. Apa? Oh, siap, Pak. Betul, Visualisasi. aplikasinya adalah ArcGIS, benar. Nah, gitu kan? Iya, Pak. ArcGIS ini harus Anda desain algoritma. Iya, Pak. Algoritmanya apa? Algoritma. Izin, Pak. Algoritmanya belum tahu, Pak. Oh, izin, Pak. Mute-nya. Izin, Pak. Masih di mute. Hmm. Pak. Izin, Bapak. Mute-nya, Pak. Hmm. Oke, ya, mohon maaf ada gangguan ya. Iya, Pak. Jadi Ini nggak kedengaran. ya, metode Anda itu ini aja gitu kan, paling mudah ya. Ya dalam metode gitu kan, misalkan Iya. integrasi informasi visual dan spasial. Kita aja ya. Siap, Pak. Ntar, Jadi ntar, metodenya ntar. apa? Integrasi. Saya itu sudah lama nggak ngotak-ngatik masalah ini ya, GIS ya, GIS ya. Siap, Pak. Integrasi kita ya, Mm-mm. integrasi informasi visual dan spasial, gitu kan? Siap. Saya catat. Misalkan kondisi tanahnya ketinggiannya berapa itu diwakili warna hijau, gitu kan? Iya, Pak. Ya, ini informasi spasialnya apa saja yang mau di-insert ini, mau dimasukkan? Izin, Pak. Perihal tanahnya, ruang kerjanya kayak Dena tata letaknya, Pak. Oh, Tata alah. letak kantornya. Karena kantornya Kontur, agak bertingkat, Pak. kontur. Nah, Heeh. ini Anda harus definisikan. Informasi spasial itu harus didefinisikan nanti, ya. Oh ya, Jadi siap, Pak. informasi spasial itu banyak, ya kontur tanah, kemiringan tanah, gitu ya, Siap, jenis Pak. tanah, gitu kan. Iya, Pak. Nanti Kontur Anda tanah, pengiringan Anda tanah. definisikan, ya. Siap. Jadi supaya tidak misleading, gitu kan. Informasi spasial ini apa yang mau kita integrasikan dengan visual Oh iya, Pak. dimensi, gitu Iya, ya. Pak. Iya, Oke, Pak. Heeh. bagus. Masalahnya apa? Izin rumusan masalahnya. Ini, Bapak. Nah, masalahnya itu kan, ya kan, jangan seperti ini, ya kan. Oh, siap, Pak. Karena kalau Anda nyimak video saya, nonton video ini nggak kemarin, video yang saya bimbing kepada mahasiswa sebelumnya. Izin belum, Pak. Ya, ditonton ya. Iya, Nah, Pak. gitu kan supaya saya nggak jelaskan berulang-ulang gitu ya. Oh ya, Pak. Masalah itu apa? Kelemahan daripada existing Masalah, system, masalah kelemahan daripada siap, Pak. gitu kan. Nah, Hmm. aplikasi-aplikasi sejenis seperti ini sudah ada. Menurut Mm-mm. Anda, apa kelemahannya? Itulah masalah, Oh ya, Pak. gitu kan. Kalau Anda Mm-mm. ini coba Anda baca. Bagaimana merancang sistem informasi geografis 3D yang memvisualisasikan tata ruang Kejaksaan Negeri Solo Selatan menggunakan ArcGIS dan SketchUp. Nah, Yang kedua, bagaimana proses stop, integrasi? stop. Mm-mm. Mm-mm. Ini kan kalau dibaca orang kan berarti orang ini nggak ngerti argis. Oh, ya, Pak. Coba Anda rasakan. Padahal Anda Iya. itu Oh, menguasai merancang. argis. Iya. Lawang udah nguasai kok dipermasalahkan. Kan lucu gitu kan. Justru Iya. itu kan ibaratnya petani nih ya. Petani setiap hari pegang cangkul gitu kan. Petani ditanya, masalahnya apa Pak? Masalahnya adalah bagaimana cara saya mencangkul. Itu masuk akal nggak petani gitu. Siap, Pak. Siap. Nah, sama kayak Anda gitu kan. Mm-mm. Itu masalah itu adalah problem saintifik, ya, problem keilmuan.
Ya, Mm-mm. metode visualisasi dengan data spasial itu ada masalah apa saat ini? Nah, gitu Mbak Sesa ya. Gitu. Siap, Bapak. Masalahnya apa saat ini? Ya kan visualisasi dengan informasi pasal itu banyak. Nah, itulah gunanya itu kita mengembangkan keilmuannya gitu ya. Bahwa nanti dipakai Mm-mm. oleh BPN, dipakai oleh katakanlah Departemen BMKG, dipakai oleh siapa saja itu masalah nomor dua itu nggak penting Oh ya. ya. Mm-mm. Nggak Iya, penting karena aplikasi ini kan dibutuhkan juga oleh dunia industri untuk dunia iya, pertambangan gitu kan, untuk iya, Pak. tata layout daripada pabrik gitu kan, perkebunan Mm-mm. gitu kan, macam-macam. Jadi user itu nomor dua. Yang paling penting adalah kemampuan apa soft system atau yang kita rancang ini di dalam menyelesaikan masalah. Nah, kan gitu mindsetnya ya. Jadi kalau Siap. Anda menyampaikan, Pak, bagaimana cara saya menggunakan ArcGIS, bagaimana cara yang install, itu nggak penting. Itu kan pekerjaan Anda emang, ya kan? Buat Iya, apa siap, Bapak. ditulis, ya? Heeh. Gitu Mm-mm. ya. Pak. Nah, Ah, itulah siap. gunanya kita melakukan penelitian. Ya, penelitian Mm-mm. itu memang sulit. Ya, kalau kalau gampang kan ya nanti dipertanyakan ijazah kita ya, gitu ya. Jadi karena Iya. sulit, gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya, jadi Anda, gitu kan, penerapan ArcGIS atau ArcView, ya, benar, Pak. ini selama ini ada masalah apa? Satu, misalkan Pak, metodenya itu membutuhkan ruang memori yang sangat besar. Karena ini kan ArcGIS kan makan memori yang sangat besar itu kan. Mm-mm. Gitu kan. Saya mau mendesain yang sangat efisien, Pak, sangat ringan, tapi informatif, gitu kan. Nah, Anda Iya, bisa ngomong gitu, kenapa? Karena Anda mengetahui masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya, Pak, metodenya ini didesain dengan metode 3D yang tidak efisien. Nah, ketemu tuh. Kenapa iya, tidak Pak. efisien? Nah, karena dia, Pak, 3D-nya ini menggunakan bla 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 lah metodenya. Nah, ujung-ujungnya apa? Adanya kelemahan metode. Gitu kan? Iya, Pak. Nah, berarti ya dirubah semuanya. Iya, siap, Bapak. Ya. Jadi Mm-mm. Anda jangan meragukan Anda itu sudah menguasai aplikasi ini. Lah kok malah merendahkan diri Anda harus percaya diri. Siap, Bapak. Gitu kan. Mm-mm. Justru Mm-mm. dengan Anda menguasai aplikasi ini mau menyelesaikan masalah kok malah gitu kan. Pak, bagaimana cara saya menggunakan ArcGIS ini ada masalah. Ya sudah gitu kan ya orang lari kan gitu kan. Ya. Siap, Berulang Bapak. kali menjelaskan ini di video-video sebelumnya gitu kan. Anda dokter. Anda ditanya pasien, "Dok, saya sakit apa?" Gitu kan. Oh, Anda penyakitnya adalah penyakit panu kadas kurap. Gimana? Kalau gitu bagaimana cara nyembuhkannya, Dok? Cara nyembuhkannya adalah bagaimana cara saya menyuntik. Itu kan nggak masuk akal. Dokter kalau bilang gitu. Iya. Mm-mm. Anda percaya kalau dokter bilang gitu? Enggak. Iya, ya berarti bukan dokter ini kan dokter gadungan ini gitu kan. Gitu kan. Masalahnya apa, Dok? Ini masalahnya adalah Anda kekurangan vitamin. Lah, jelas gitu kan. Kekurangan Iya. vitamin gitu kan. Metodenya bagaimana, Dok? Metodenya adalah kita menambah konsumsi vitamin untuk Anda. Dirancangkanlah obat itu. Itulah metode. Siap, Pak. Nah, saya pikir juga Anda sering ke dokter ya gitu ya, kan? Nggak ada dokter ditanya, "Dok, bagaimana cara, masalah apa saya, Dok?" Masalahnya adalah bagaimana cara menyuntik. Ya itu dah, orang udah lari tuh. Wah, ini dokter gadungan ini gitu kan. Ya, Siap, Bapak. Iya, gitu Pak. ya, saya Iya. Iya, Pak. diperbaiki. Iya, Ya, Pak. Mm-mm. ya tadi logika di dalam kita mengerjakan penelitian tugas akhir itu harus clear. Ya, Oke. kalau logikanya udah benar, ya, logikanya udah benar, ya, artinya apa? Masalahnya benar, metodenya benar, gitu ya. Ya, akhirnya ke belakang itu benar, ke belakang-belakangnya, ya. Jadi Iya, kalau Pak. misalkan masalahnya nggak belum tepat, metodenya nggak tepat, ah udah itu acak dulu nggak karuan itu, ya. Iya, Pak. Ya, jadi Mm-mm. Anda harus mulai mengenali adanya problem, ya, scientific, ya. Siap, Bapak. Mm. Problem yang itu adalah merupakan justifikasi metode kita itu bisa menyelesaikan masalah tadi itu. Satu, masalah visualisasi. Dua, masalah integrasi informasi spasial. Gitu kan? Ketiga, Iya. masalah database-nya. Ini kan informasi spasial kita kan. Ya kan? Nah, batasan masalah juga sama. Batasan masalah itu bukan Kejaksaan Negeri Solo gitu kan. Emang dunia ini hanya negeri Solo saja di Sumatera. Siap, Kan? Bapak. Ini Mm-mm. Solo tiga apa Solo duo ini. Gitu kan? Ya kan? Jadi Iya. jangan Mm. gitu kan. Jakarta juga butuh. Gitu kan?
Iya, Di Pak. Sulawesi Mm-mm. juga butuh. Nah, batasan masalah itu yang katakanlah berkaitan dengan dunia saintifik. Katakanlah database-nya dibatasi gitu kan. Iya, Pak. Oh. Nah, karena ini argis ya katakanlah adalah informasi data spasial dibatasi pada satu kecamatan gitu kan pada area tertentu. Nah, itu boleh gitu kan. Iya, Pak. Gitu kan. Mm. Jadi area spasialnya yang dibatasi. Oh, Kenapa siap. dibatasi? Karena saya mendapatkan informasi citra satelit ini. Anda beli data ini citra satelit dari mana? Itu enggak dari Arkis, Pak. Kan ada Ada, ininya. ada Ah, ini ya, ada database-nya ya. ada data petanya, Pak. Oh ya sudah, Mm. ya kan. Mm. Tapi biasanya orang akan tanya gitu kan, itu data mentah dari satelit, apakah data memang sudah disediain sama dari pemerintah gitu ya, gitu. Iya, siap, Bapak. Oh. Nah, gitu ya. Datanya yang kita batasi, bukan instansinya. Oh, Kenapa ya. Anda membatasi instansi? Siap. Aplikasi Anda ini bisa nggak dipakai oleh orang Afrika? Bisa, Pak. Ya buat apa kalau Anda batasi ini digunakan orang Solo? Siap. Ya kan? Mm-mm. Digunakan Mm-mm. orang Arab? Bisa. Iya, itu nggak penting. Ya, Siap. bahwa yang mau kita batasin adalah datanya dulu. Kenapa datanya? Ya, Anda tahu sendiri data spasial kan banyak sekali itu, besar gitu kan. Sehingga Iya. kemampuan hardware Anda itu gitu kan dibatasi dulu. Pak, kita bikin model yang kecil gitu kan. Iya. Mm. Nah, gitu ya. Kemudian Siap, Bapak. definisikan data spasial apa yang mau kita integrasikan ini. Ya, data Siap. spasial misalkan tingkat kesuburan tanah gitu kan. Atau apa saja ya, data spasial kan banyak ya. Jadi data Siap, spasial apa yang Pak. mau kita definisikan ini, ya, yang mau kita Mm. jadikan batasan masalah. Itulah batasan masalah, ya, bukan instansinya. Ya, sebetulnya saya kurang kurang serg ya tugas akhir gitu kan untuk departemen apa, untuk pedagang bakso, untuk apa itu nggak penting itu gitu kan. Aplikasi itu kan bisa digunakan seluruh orang di dunia, gitu kan. Ya, Iya. itu hanya Mm-mm. contoh skill size-nya saja, skill ya. Jadi kita bikin model yang kecil dulu. Model kecil itu artinya apa? Datanya itu dibatasi. Oh, ya. Nah, gitu kan baru nanti aplikasi ini bisa digunakan seluruh Indonesia, baru tuh, gitu kan. Membutuhkan ruang penyimpanan server, membutuhkan data, integrasi dengan satelit, gitu kan, citra satelit maksudnya ya kan. Nah, seterusnya dan seterusnya. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, Mm-mm. perbaiki ya. Diperbaiki. Iya, siap, Bapak. Paham ya logika penelitiannya ya? Paham, Pak. Nah, pinter Anda. Ya, Siap, Bapak. itulah gunanya Anda kuliah itu supaya pinter, gitu kan. Ya. Siap, Bapak. Pintar, supaya tajam gitu ya, dan percaya diri. Yang paling penting adalah percaya diri. Anda bisa gitu kan. Jadi tugas akhir jangan kalau Anda lihat dari tempat lain ya seperti ini gitu kan, tempat lain yang ya kita tahu lah ya dari seluruh Indonesia itu anak-anak itu IT kebanyakan salah kaprah di sini gitu kan. Padahal dunia IT itu adalah dunia yang global ya. Bill Gates waktu menciptakan operating system emang untuk Amerika. Enggak. Iya, Google siapa penemunya? Larry Page. Sergey Brin, dia juga mahasiswa Stanford. Dia waktu menciptakan Google di paper yang pertama dipublish, Google untuk orang Amerika. Enggak, Pak. Enggak ada itu Google untuk orang Amerika. Coba Anda lihat judulnya tugas akhirnya anak Indonesia itu. Aplikasi untuk bakso, aplikasi untuk pentol goreng, ya kan? Aplikasi untuk cilok gitu kan. Itu jangan ya. Kita Siap, itu Pak. adalah bersifat global ya. Sehingga apa? Iya. Google yang gunakan ya seluruh orang di dunia. Ya kan dia mengusulkan apa itu? Metodenya. Metode pencarian data yang paling akurat. Nah, itu kalau dibaca, Oke. ah, kok bisa nih ya? Hasilnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh orang di dunia. Iya. Iya, gitu kan. Nah, Anda ya punya metode ini, Sesa. Iya, Metode Pak. apa ini? Visualisasi yang canggih, gitu kan? Tiga Mm. dimensi, informatif, akurat, efisien, resource memorinya kecil. Nah, ini yang mau didengarin. Apa metodenya? Nah, gitu kan? Iya, Pak. Itu Mm. hebatnya orang-orang yang penemu dunia IT ya. Dia merancang satu sistem itu dia tidak care gitu kan untuk siapa penggunanya. Pasti akan bermanfaat. Apa yang diunggulkan? Metodenya.
Nah, Ya, gitu ya. iya, Pak. Oke, ya, oke ya. Bab 2, carikan referensi dari itu, Bab dua. itu kasus dari itu aplikasi jenis ini. Ya, Oh, dari kasus dan aplikasi sejenisnya. iya, Ya, carikan. Pak. Mm, Ya, carikan contoh-contoh penerapan yang hampir sama. Ya, ini juga banyak siap, sekali Bapak. Heeh. contoh-contoh ArcGIS ini, gitu kan. ArcGIS untuk sawah ada itu kan. ArcGIS untuk hutan ada gitu kan. Iya, ArcGIS untuk deteksi kebakaran ada kan. ada, Pak. Nah, gitu kan. Nah, itulah rumusan masalah itu nanti ketemu di situ. Gitu ya. Jadi bukan masalah Kabupaten Soloknya, yang Solok kan Sumatera Barat ini, gitu kan ya. Iya, Pak. Masakan Padang ini enak ini gitu ya. Siap, Bapak. Nah, itu ya. Iya, Pak. Selesai ya. Iya, Semangat Pak. ya. Iya, Kerjakan. siap, Bapak. Ya. Nah, Oke. siap. Oke. Iya, siap. Selanjutnya, Terima selanjutnya. kasih, Pak. Iya, Ya, siap. sama-sama. Terima Selesai ya. Minggu depan Iya, ya progres ya. iya, Pak. Siap. Oke. Terima kasih, Bapak. Oke. Oke. Izin self-share, Pak. Ya, ya. Oke. Oke. Siapa selanjutnya? Boleh saya, Mas Pak? saya, Pak. Ya, yang belum siapa? Yang belum. Satu dua. Saya Saya ada kemarin ada perbaikan di sini, Pak. Dava kemarin udah minggu kemarin ya. Oh iya, udah, Pak. Ya udah gantian dulu Dava ya. Yang saya utamakan ini yang belum satu dua. Yang Ya, ya Oke, gantian berarti ya. yang pertemuan sekarang yang belum dulu ya, Pak? Iya yang pernah yang belum satu dua supaya nggak ketinggalan teman Anda. Nanti kalau ketinggalan kasihan nanti ya. Iya. Ya, sabar Dava ya. Minggu depan ya. Minggu depan mulai hari Selasa, hari Rabu deh saya buka lagi ya. Yang penting Oke, ada progres Pak. Dava ya. Kerjakan di Iya, babnya ya. iya. Oke, Pak. Baik. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya, ikut di sini nggak apa-apa juga ya, karena masalah ya. Ya. Untuk itu berdiskusi juga ya. Oke, AG, silakan. Iya, Pak. Bisa. Ya, silakan AG. Apa sudah nampak, Pak? Belum, belum. Hmm. Ini kan kemarin udah kemarin ini. Iya, Pak. Cuman kemarin baru di bab satu kan rumusan masalahnya itu kan salah tuh. Jadi Oh, suruh kemarin udah perbaiki belum? Sesuai dengan apa yang saya arahkan. sudah. Ya oke ya. Kalau udah ya sudah lah ya. Ya, berarti udah selesai ya. Udah selesai. Anda tinggal bab 2 ya. Carikan aplikasi jenis ya. Iya, bab duanya Ya, juga sudah sih, Pak. ya, ya, pasti bisa percayalah ya pada Anda ya. Oke ya. Nanti progres ya bab bab 2 bab 3 ya. Oke ya. Baik. Nah, Jadi Anda harus percaya diri supaya nanti aplikasi Anda ini dipakai oleh dunia perhotelan seluruh dunia, ya. Jadi jangan takut, gitu ya. Ya, waktu baik. nanti di batasan masalah dibatasi gitu kan, kebutuhan barang hotel itu dalam implementasi di hotel Anda, gitu ya. Barang hotel itu kan global. Emang beda barang hotel Iya. kita dengan hotelnya Amerika. Ya, sama ya, Pak. Sama gitu kan, Oh. anduk sama gitu kan, ya. Iya, benar. Pepsodent sama, Sikat sama, nggak ada yang beda gitu ya. Jadi nggak penting menyantumkan nama hotel seperti yang kemarin saya arahkan ya. Jadi Anda Baik. industri perhotelan. Ya, kenapa industri Iya. perhotelan? Karena industri perhotelan spesifik barangnya. Nggak sama dengan Iya. industri katakanlah pasar gembrong gitu kan. Pasar gembrong gitu kan. Nah, di situ ada ketela, ada apa itu beda ya. Nah, itu ya. Oke, bagus ya. Ada Langga ya. Boleh Terus dulu tanya ya. satu lagi? Boleh tanya satu lagi Ya boleh, silakan. mengenai eh, untuk batasan masalah. Nah, di sini tuh kan saya kan judul saya itu tentang perancangan sistem, Pak. Iya, iya. Jadi di batasan masalahnya ini saya mencantumkan dirancang dalam bentuk prototipe berbasis web dalam penggunaan bahasa pemrograman, PHP, dan basis data analysis ya. Boleh, boleh, nggak Nah, ada masalah. Ya, boleh. Ya. Tapi nah, yang paling penting jadi adalah definisikan skill apa itu model prototipenya. Ya kan? Hotel itu ada berbagai jenis. Hotel bintang 1 sampai bintang 5. Apa sih bedanya bintang 1, bintang 5 itu? Dalam hal katakanlah inventaris barang. Pasti kan berbeda tentu ya. untuk ya untuk kapasitas barangnya dan jenis-jenisnya tentu berbeda. Nah, itu saja dulu. Jadi batasan masalah itu bikin dari jenis perhotelnya. Gitu kan? Enak itu. Hmm. Ya kan? Saya yakin gitu kan, kalau misalkan satu hotel kan, itu nyampe 1.000 barang. Iya, Pak. Nah, satu hotel itu nyampe 1.000 jenis barang. Hmm.
Lalu, berarti kalau yang saya ambil dari bentuk prototipe berbasis web itu berarti eh, secara nanti di bab 4-nya itu berbentuk desainnya aja ya Pak ya. Ya Berarti desainnya aja. Betul. Tapi yang paling nggak perlu penting kita batasan gambar masalah ini sistemnya adalah aja. model prototipe itu aplikasinya. Dalam menangani apa? Dalam menangani database-nya. Ya, itu paling Hmm, penting. Ya, itu. baik Pak. Jadi mampu nggak Berarti ini misalkan Anda menangani sampai 10.000 inventaris barang? oh, sanggup Pak. Sanggup. Nah, kalau sanggup ditulis di situ, ya, ditulis, ya, Hmm, itu sebagai batasan masalah dulu, gitu kan. Tapi Anda hmm, yakin input data dalam waktu 1 bulan ini 10.000 barang inventaris? hmm. Tapi Ya? lihat ininya dulu, lihat kapasitasnya dulu. Nah, itulah batasan masalah itu kemampuan sistem aja dulu, ya, Iya, baik. ya. Jadi mau Berarti ditulis pakai bahasa PHP, bahasa apa itu nanti nomor dua ya kan nggak? Itu kan yang mau kita bahas kan prototype ya. Prototype itu dibatasi misalkan yang bisa-bisa aja dulu 100 barang gitu kan. 100 barang itu tertata dengan benar gitu ya. Kemudian 100 barang ini waktu dicari dengan tepat gitu kan. Ayo, Nah, gitu ya. iya Pak. Oke, cukup dulu. Di sini, Oke, di sini sebetulnya. Berarti apa? itu nanti nggak perlu dibuat kayak seperti kita buat database-nya, codingnya nggak perlu ya Pak? Database-nya codingnya kalau Anda rasakan perlu ya haruslah. Ini kan inventaris ya, inventory ya, harus ya. Kan ini sudah ada di MySQL kan? Di MySQL kan sudah bisa kita tata ya kan? Barang itu kan, data ini di sini. Mm-mm. Baik, Bisa ya? bisa Pak, bisa Pak. Nah, bisa, kan itu kan MySQL integrasi langsung dengan bahasa PHP ini ya. Saya pikir nggak ada masalah ini dengan web ya. Iya, baik. Nah, Anda batasi batasan masalah itu adalah jenis barangnya saja dulu. Ya, 10 barang yang paling banyak dibutuhkan oleh industri perhotelan. Ya, itu dulu aja ya. Nggak usah banyak-banyak. Makanya saya tanya pada Anda, mampu nggak 10.000 Anda kerjakan di 1 bulan? Baik. Nah, gitu ya. Ya, Baik oke. Pak. Oke, cukup ya. Oke, Iya, gantian. baik. Terima kasih Siapa ya yang Pak. belum? Iya Pak. Ya, gantian ya. Oke. Hakim Iya Pak, baik. minggu depan ya progres ya. Minggu depan ya. Baik Pak. Minggu depan saya Berarti jadwalkan masuk, iya, berarti masuk ke bab 3 Pak. bab 3 ya implementasi ya. Baik Pak. Oke, bagus. Ya, Terima siapa kasih yang Pak. belum pernah sama sekali siapa di sini? Halo. Udah semua berarti ini ya. Nah, berarti udah semua ya. Nah, kalau udah semua, minggu depan saya jadwalkan 1 hari 3 ya supaya intens ya karena bab 3 kan udah mulai intens ya. Setuju saudara ya? Jadi 1 hari 3, 1 hari 3 gitu kan. Nanti saya bikin peraturan gitu kan. Yang nulis pertama di kolom, 1, 2, 3 yang nulis pertama di kolom itu yang prioritas. Setuju ya saudara ya? Halo? Halo? Baik, Baik, Pak. Oke ya. Jadi baik saya Pak. umumkan satu Baik Pak. hari 3 supaya lebih fokus ya, supaya nggak berebutan ya. Karena semua udah bab 1, bab 2 ya. Bab 1, bab 2 udah selesai semuanya, tinggal bab 3 ya. Bab 3 ini agak sedikit intens ya. Maka perlu saya bagi-bagi Anda ya. Jadi 1 hari 3 orang 3 orang. Setuju ya saudara ya? Supaya intens. Setuju Pak. Setuju. Oke ya. Baik. Setuju Pak. Jadi supaya nggak Setuju berebutan Pak, satu setuju. sama lain. Jadi semuanya kebagian rata 1 hari 3 3 ya. Saya bimbing kan 15 orang ini ya. Jadi kalau 1 hari 3 orang kan 1 minggu selesai ya. Kemudian kita berlanjut ke bab Baik, 4. Bab 4 juga sama. 1 hari 3 orang. Nah, selesai. Udah kesimpulan ya. Gitu. baik Pak. Oke ya. Oke, terima kasih saudara-saudara semuanya ya. Jadi itu tugas akhir itu adalah berbeda dengan proyek ya. Saya berulang kali menjelaskan ini kepada seluruh mahasiswa saya kan, jangan menyamakan tugas akhir dengan proyek, ya, dengan proyek itu dimanapun, ya. Karena yang mau kita gali ini adalah ilmu pengetahuannya, ya, bukan karena pesanan orang, ya, bukan juga karena apa itu permintaan, tapi karena kita mau meningkatkan, ya, performansi dari satu sistem. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih atas waktu Anda semuanya. Saya kira cukup sekian. Ini saya rekam, nanti saya unggah di LMS. Ya, selamat malam, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. Terima kasih Pak. Terima wabarakatuh. Ya, kasih sama-sama. banyak, Pak. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak.